Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Bareng Dul. Semoga semua masih tetap semangat belajar dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, kali ini Belajar Bareng Dul kembali akan menghadirkan tutorial tentang aplikasi yang sering kita gunakan. Kebetulan kali ini saya akan membahas tentang penggunaan Microsoft Excel untuk teman-teman pemula. Kita belajar menggunakan Excel untuk kebutuhan sehari-hari kita. Nah, setelah saya bahas di dua video sebelumnya tentang dasar-dasar pengenalan tools di Microsoft Excel, di video sebelumnya juga saya membahas tentang penggunaan rumus perkalian untuk menghitung total belanja dari tabel yang sudah ada ini. Nah, setelah rumus dasar yang sering kita gunakan yaitu perkalian menghitung total belanja ini, sekarang saya akan memperkenalkan penggunaan rumus if. Jadi rumus if itu adalah formula atau rumus yang ada di Excel yang bisa kita gunakan jika kita ingin membuat sebuah perhitungan yang menggunakan percabangan. Percabangan dalam hal ini ada sebuah pilihan. Jadi dalam pembahasan ini saya akan menggunakan contoh tabel yang sudah ada ini untuk menghitung diskon. Jadi percabangannya adalah atau pilihannya adalah besarnya diskon. Kali ini saya coba menggunakan jika jumlah kita menggunakan jumlah ini. Jika jumlah lebih besar dari 10 misalkan, maka dia mendapatkan diskon 10% gitu misalkan. Jika kurang dari 10 jumlah pembeliannya, maka diskonnya hanya 5%. Nah, untuk membuat itu kita bisa menggunakan rumus percabangan atau rumus if yang ada di Microsoft Excel. Jadi kita arahkan kursor ke sheet yang akan ke kolom yang akan digunakan untuk mencantumkan diskon tersebut. Saya ketikkan judul kolomnya di sini diskon. Kemudian di sini besarnya diskon akan ditampilkan. Jadi kalau misalkan belanjanya ini 8 berarti kurang dari 10, maka di sini akan tampil nanti 5% diskonnya. Kalau misalkan lebih dari 10, maka akan tampil diskon sebesar 10%. Nah, bagaimana cara menuliskannya? Sebenarnya penulisannya sangat mudah. Jadi sebenarnya kalau teman-teman bahasa Inggrisnya bagus, jadi formula di sini sudah ada panduannya, sebenarnya sudah ada template-nya yang bisa kita ikuti hanya dengan mengetikkan tanda sama dengan. Jadi sama dengan itu berarti kita akan menuliskan sebuah rumus formula. Jadi di sini juga muncul nih pilihannya di atas. Begitu kita ketik sama dengan, di sini ada pilihan formula atau function. Kita bisa pilih mau menuliskan apa. Nah, ini ada pilihan sum, average, hyperlink, count, max, sin, sum if, dan lain sebagainya. Nah, yang akan kita gunakan kali ini adalah if. Jadi kita tinggal ketikkan, pilih if. Nah, ini bisa kita ikuti logical testnya. Logical test ini adalah kondisi atau syarat yang harus terpenuhi untuk bisa mengeksekusi rumusnya. Jadi logical testnya ini kebetulan saya akan menggunakan jumlah tadi. Jadi jika ini kita ketik aja, klik ini D8. Jadi jika D8 lebih besar dari 10, nah jadi syaratnya jika D8 ini lebih besar dari 10, kemudian ada value if true di sini. Nah, jika nilainya benar. Nah, jika logical test atau kondisi ini benar, apa yang akan terjadi gitu loh. Nah, kita tinggal ketikkan di sini. Jika D7 lebih dari 10, maka kita ketikkan kita akan menampilkan tulisan
10% di situ. Maka kita tulis 10%. Nah, karena kita belum melakukan perhitungan langsung nih. Kita hanya menampilkan tulisan. Tanda petik ini, double petik ini berarti semua tulisan yang ada di antara double petik ini langsung nanti ditampilkan di kolom yang kita inginkan. Nah, kemudian yang baris ketiga ini, value if false, adalah nilai yang dieksekusi jika logical test atau kondisi ini salah. Jadi tadi syaratnya adalah jika D7 lebih dari 10, maka ini yang dieksekusi. Kalau tidak lebih dari 10, artinya kurang dari 10, maka value is false. Ini apa yang terjadi? Maka kita mau menampilkan angka 5% gitu. Nah, dengan begini berarti maksud dari rumus ini, kembali saya jelaskan sedikit. Maksud dari rumus ini, logical test adalah kondisinya D7 lebih dari 10. Nah, ini D7 lebih dari 10, maka jika ini benar, maka cetak ini 10%. Jika ini salah, value is false, 5%. Kita coba, kita klik di sini. Nah, ini langsung muncul 5%. Kenapa 5%? Karena ini 8 di bawah 10. Kita tinggal kopikan rumusnya ini. Ingat, untuk copy formula, tinggal kita arahkan kursor ke pojok kanan bawah dari sheet yang aktif. Ini kita klik, kita tarik begini, atau tinggal double klik aja pada posisi pojok kanan bawah ini. Double klik, maka rumus tercopy ke bawah. Nah, itu adalah cara menuliskan rumus if pada Microsoft Excel. Sebenarnya kita juga bisa menuliskan rumus secara manual di sini. Jadi misalkan saya ambil contoh di sini, saya menuliskan sama dengan, kemudian saya ketikkan if. Nah, di sini sudah ada pilihan. Kita pilih aja ini dengan cara double klik, kemudian kita masukkan logical test-nya. Jadi misalkan saya gunakan ini sebagai logical test atau syaratnya. Jika ini saya ambil nilai 5% yang saya gunakan, maka ini 5%, maka yang dieksekusi adalah selamat Anda mendapat diskon 5%. Kemudian koma, value if false, jadi kondisi jika salah apa? Maka saya ketikkan selamat Anda mendapat diskon 10%. Buka. Nah, begitu di enter, jadi ini muncul tulisan. Jadi misalkan ini nanti akan dicetak di struk tulisan ini, kita tinggal double klik gini. Jadi kalau 5% dia mendapat tulisan selamat Anda mendapat diskon 5%. Kalau diskon. Nah, kondisi ini sebenarnya bisa kita tentukan sesuai kebutuhan kita. Jadi hanya di sini hanya memperkenalkan cara penggunaan rumus if-nya. Jadi dengan dua contoh penggunaan rumus if ini semoga bisa membantu memudahkan pekerjaan teman-teman, dan nanti kita akan lanjutkan untuk penggunaan rumus-rumus dan fungsi-fungsi yang lain yang ada di Microsoft Excel. Semoga dapat membantu. Terima kasih, tetap semangat dan terus belajar. Sampai jumpa di video-video dari Belajar Bareng Dul yang lainnya. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu agar selalu mendapatkan info terbaru, update-update video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.